Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada Kak, kuliah ini Assalamualaikum. dalam Waalaikumsalam. kuliah pendidikan kesehatan masyarakat di institusi. Pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang pesan. Ya. Biasanya dalam sebuah komunikasi atau pendidikan kesehatan itu selalu berkaitan dengan orang yang menyampaikan pesan atau message, kemudian pesan, kemudian orang yang menerima pesan. Dalam pendidikan kesehatan ini ada yang disebut dengan komunikator, orang yang menyampaikan pesan itu disebut dengan komunikator, kemudian pesan itu sendiri atau message, kemudian komunikan, yaitu orang yang menerima komunikasi. Kalau kita menyampaikan pesan, sebenarnya dalam pendidikan kesehatan itu sangat sederhana sekali, yaitu ada yang menyampaikan pesan, ada pesan itu sendiri, kemudian ada komunikan, orang yang menerima pesan. Nah, pesan ini menjadi sangat penting dalam menyampaikan yang disebut dengan informasi tadi. Ya. Jadi pesan itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyampaikan message atau pesan itu dapat diterima oleh orang yang menerima pesan. Ya. Karena itu dalam penyampaian pesan itu sebaiknya didesain, disusun sedemikian rupa. Sehingga pesan itu dapat diterima, dapat dipahami, dapat diberikan makna. Jadi ketika pesan itu disampaikan, pesan itu bisa saja berbentuk simbol, lambang, suara. Ya. Jadi pesan yang disampaikan kemudian dapat dipahami oleh penerima pesan atau receiver ya, atau komunikan. Nah, adapun dalam mendesain pesan itu harus melihat pada konsep pesan yang akan disampaikan atau yang berkaitan dengan isi pesan atau konten dari pesan itu sendiri. Nah, pesan itu sendiri karena dia merupakan simbol, maka isi pesan itu dapat berisi, kalau dia berupa pesan itu berupa tulisan, itu dapat kita lihat dari formatnya, warnanya, hurufnya, jadi berkaitan dengan pesan. Meskipun sebenarnya ini sederhana kan begitu ya, akan tetapi sebenarnya ketika kita menyampaikan pesan tulisan, maka format tulisan itu ya, akan mudah orang pahami kalau dia memiliki format yang dapat mudah atau dapat dipahami secara baik oleh penerima pesan itu sendiri. Nah, kemudian warnanya, ya misalnya kalau kita menyampaikan pesan yang baik, tetapi kalau backgroundnya warnanya putih, kemudian tulisan hurufnya warnanya abu-abu, ya atau berwarna ungu, atau berwarna mirip sama dengan putih, ya, atau warna putih malah justru pesan itu tidak akan terbaca. Ya. Kemudian bentuk hurufnya, ya bentuk huruf yang umumnya diterima oleh si penerima pesan, yaitu komunikan dalam hal ini. Kemudian memilih jalur penyampaian pesan, ya bisa langsung tatap muka, bisa seperti ini menggunakan media, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, ya. Nah, itu yang digunakan media, ya media tulisan. Kemudian dalam proses penyampaian pesan tentu harus ada proses try and error atau disebut dengan uji coba. Ya. Kemudian berkaitan dengan ketepatan dari pesan itu yang disampaikan. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan pesan, kemudian hanya bentuknya tulisan saja, warna putih dan hitam kita sebarkan, kemudian apakah ini tepat untuk orang tertentu, ya dengan tulisan yang begitu banyak, yang orangnya jarang membaca, maka ini tidak menjadi efektif. Ya. Nah, oleh sebab itu pesan juga harus diuji coba, ya. Supaya pesan itu mengandung isi yang baik, konten yang baik. Ya.
Pesan yang baik ini adalah yang pertama jelas, ya. Jelas artinya dapat dipahami oleh sasaran, yaitu pesan menggunakan kalimat yang singkat, bahasa yang sederhana, dan mudah dipahami serta isinya mudah diingat, tidak bertele-tele. Ini yang berkaitan dengan pesan. Jadi sasarannya siapa saja. Jadi tentu orang dewasa, remaja, tentu isi pesannya berbeda-beda, ya. Nah, agar mudah pesan itu dengan segmentasi seperti itu agar memudahkan penerima pesan. Pesan yang apakah pesan yang disampaikan bersifat umum, ya, pada kelompok sasaran. Kemudian yang kedua, pesan tidak terlalu banyak, ya. Artinya tulisan atau kata-kata yang disampaikan kalau dia terlalu banyak, jadi menjadi tidak efektif, ya, bertele-tele, ya. Nah, jadi sebaiknya pesan disampaikan secara bertahap demi tahapan, ya, agar mudah dicerna, diterima oleh sasaran. Misalnya kita kuliah, kalau misalnya dia pertemuan satu materi ini buat beberapa kali pertemuan, itu akan mudah kalau materinya panjang. Tetapi kalau materinya pendek, bisa kita waktunya sesuai dengan materi yang ada, ya. Misalnya sebagai contoh, dalam perkuliahan semacam ini banyak mahasiswa hanya 10 menit saja, ya, mampu untuk mencerna informasi, sisanya ya tentu tidak terfokus pada materi yang disampaikan. Kemudian pesan tidak di atas tidak terlalu sulit, artinya disesuaikan dengan tingkat pendidikan sasaran, ya. Kemudian ya tentu harus berhati-hati terhadap berbagai istilah teknis yang mungkin saja banyak tidak dimengerti oleh audiens. Kemudian misalnya Anda menyampaikan penyakit umum, misalnya kencing manis atau diabetes, Anda ganti dengan penyakit kencing manis, kan begitu, ya. Ini dalam rangka untuk memudahkan orang menerima pesan atau informasi. Kemudian kalau Anda menyampaikan COVID-19, kemudian Anda ganti dengan virus corona, kan begitu, ya. Itu dalam rangka untuk memudahkan penerimaan pesan, ya. Jadi bahasa sebaiknya dihindari yang tidak dipahami oleh audien, ya. Jangan sampai audien tidak memahami apa yang disampaikan, ya. Jadi gunakan istilah yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh sasaran, ya. Kemudian pesan harus menarik, artinya pesan disampaikan dengan tidak membosankan, ya. Kalau misalnya kalau tidak menggunakan media semacam ini, ya tentu sifatnya ya karena tidak ada ekspresi, tidak langsung, tidak tatap muka, ya memang tentu berbeda dengan tatap muka, ya. Jadi untuk membuat pesan itu menjadi lebih menarik. Kemudian yang kelima adalah menggunakan gambar atau alat peraga, ya, baik audio visual, harus sesuai dengan keadaan tempat sehingga lebih menarik dan lebih dapat diingat oleh orang penerima pesan atau sasaran, ya, audiens. Jadi sehingga dia lebih memudah untuk menerima pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian ketika pesan disampaikan, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Kalau misalnya dia bersifat langsung, dia akan mudah, yaitu penyampai pesan, komunikator, kemudian perantaranya, yaitu melalui pesan itu sendiri, kemudian penerima pesan, ya. Nah, itu kalau yang bersifat langsung. Tetapi berbeda dengan penyampaian pesan yang tidak bersifat langsung, yaitu dengan menggunakan media. Nah, misalnya sebagai contoh, media, penggunaan media, misalnya buku pedoman. Nah, buku pedoman ini sebenarnya adalah upaya untuk menyampaikan pesan, ya. Sebagai contoh, ini tidak terlalu jelas, ya, karena warnanya tidak kontras dengan warna dasarnya, ya. Kemudian yang kedua, misalnya buku panduan, ya, panduan dengan perubahan sebenarnya sama saja, ya, tidak ada perbedaan, tapi ada yang membedakan, ada yang menyatakan hampir sama. Kemudian paket informasi yang relevan, ya, misalnya kalau kita gunakan booklet, ya,
Jadi paket informasi yang relevan dengan materi yang disampaikan. Kemudian poster, gambar yang besar ya. Kemudian harus ditulis, jangan sampai poster yang disampaikan tetapi tidak mengandung isi atau makna yang seharusnya dapat diterima. Biasanya orang dalam menerima pesan itu akan berbeda-beda memberikan makna dari pesan yang disampaikan. Kemudian berbentuk leaflet, ya, lembaran-lembaran itu. Kemudian ada lembaran bolak-balik atau yang biasa disebut dengan folder. Kemudian radio spot, TV spot, videotron, ya termasuk juga pesan yang disampaikan melalui YouTube. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari media yang disampaikan. Karena itu, pilihlah terhadap media, baik media cetak maupun elektronik, baik yang visual maupun audiovisual, itu disesuaikan dengan penerima pesan, komunikan, atau audien, atau kelompok sasaran, baik itu yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok massa atau komunitas. Jadi harus kita pilih yang sesuai dengan penerima pesan itu sendiri. Di dalam penyampaian pesan ada beberapa aspek ya. Kalau kita tadi menggunakan media ya, itu juga sangat mempengaruhi isi pesan. Misalnya warna merah misalnya, ya sifatnya merangsang vitalitas, mempertajam penglihatan, pendengaran, perasaan, menambah energi ya. Nah, jadi makna warna itu akan memberikan makna dalam penyampaian pesan, sehingga setiap pesan yang kita tulis gambar dengan suatu warna, maka itu akan mempengaruhi penerima pesan itu sendiri. Kemudian warna merah tua, kemudian warna jingga, warna kuning, warna hijau, ini memiliki makna-makna sendiri ya. Nanti Anda di YouTube-nya akan Anda lihat ya, Anda baca sendiri. Ini warnanya ya. Kemudian pesan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ada namanya pesan verbal, ada yang disebut dengan pesan non-verbal. Ya. Nah, pesan verbal ini adalah bahasa-bahasa lisan yang disampaikan oleh misalnya ketika Anda memberikan penyuluhan, maka pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan yang bersifat verbal. Nah, tetapi ada juga pesan-pesan yang bersifat non-verbal, ya, yaitu pesan-pesan yang disampaikan melalui lambang-lambang, simbol-simbol tertentu. Ya. Nah, kemudian dalam penyampaian pesan harus dimulai dari pada fase sebelum pesan itu disampaikan. Nah, jadi pesan yang dibuat didasarkan pada ide terhadap pesan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan pesan sesuatu, maka pesan itu sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita terlanjur mengeluarkan pesan. Pada fase ini, yaitu dimulai dari fase penyampaian ide atau ide tentang pesan. Misalnya kalau Anda menyampaikan ide, bisa berorangan, bisa kelompok. Nah, bisa menggunakan brainstorming atau bisa menggunakan pendapat seseorang. Itu dimulai dari ide, ya, ide yang disampaikan. Kemudian dari ide, kemudian dapat berupa simbol, lambang, atau kode yang bersifat non-real. Jadi Anda sudah buat sketsa, Anda sudah gambarkan terhadap ide yang akan Anda sampaikan itu. Kemudian baru pada fase ide yang bisa diterima, ya, ide yang sudah bersifat real. Nah, misalnya kita ambil contoh kode dan lambang, ya, bisa lambang yang memiliki objek misalnya, ya A, B, C, D. Nah, kemudian A, B, C, D. Nah, kemudian tentu dalam penyampaian pesan, misalnya kalau kita kirim WhatsApp, kemudian menggunakan huruf besar semuanya, itu maknanya bahwa orang itu sedang marah, kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia huruf kecil, ya maka orang itu biasa saja. Ya. Jadi itu mengandung makna simbol. Jadi kalau misalnya hurufnya semuanya besar, maka itu mengandung makna atau simbol dari huruf-huruf tadi. Kemudian kode, ya, sandi, yaitu seperangkat simbol yang tersusun secara sistematis dan memiliki arti. Ya. Misalnya pesan atau ide
kemudian diterima di dalam pikiran, maka itu diberikan encoding, ya. Kemudian dalam pesan itu, di dalam, kalau kita gambarkan, ketika kita menerima pesan, maka pesan itu di encoding namanya. Ketika pesan itu diberikan makna, maka itu disebut dengan decoding, ya. Jadi orang menerima pesan, kemudian encoding, kemudian decoding, ya. Baik itu kemudian bentuk fisik, ya. Fisik itu kemudian baru melahirkan ide. Kemudian ada beberapa macam pesan, ya, yang kita ketahui. Yang pertama adalah pesan yang bersifat informatif. Pesan yang bersifat informatif ini yaitu pesan yang bersifat penjelasan, sehingga penerima pesan memahami situasi atau fakta yang sesungguhnya, ya. Pesan yang disampaikan bersifat penjelasan, ya seperti misalnya kita seperti kuliah ini, ya sifatnya adalah informatif. Jadi saya tidak melakukan persuasif ataupun membujuk, ya, tetapi ya, sifatnya hanya memberikan penjelasan terhadap materi ini, sehingga penerima pesan memahami situasi dan fakta yang sesungguhnya. Kemudian yang sifat informatif ini tentu isinya tidak ada kalimat yang membujuk, mengajak, ya, tapi dapat mengubah sikap dan perilaku orang sebagai hasil dari keyakinan yang timbul karena terpajang oleh informasi ini. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah informasi di misalnya poster atau baliho, kemudian orang membacanya, kemudian orang berubah. Misalnya tentang COVID-19, ketika orang melihat, membacanya, kemudian orang perilakunya langsung pengetahuannya bertambah. Oh, kalau saya ingin mengatasi masalah yang saya hadapi berkaitan penularan COVID-19, sebaiknya saya menggunakan masker atau menggunakan mencuci tangan. Kemudian bersifat persuasif, yaitu pesan yang bersifat membujuk orang untuk berperilaku tertentu. Contoh misalnya kalau kita lihat di iklan-iklan, ya, agar tujuannya orang untuk membeli. Kemudian kampanye politik agar orang memilih dirinya, sehingga yang ditonjolkannya adalah bagaimana orang ketika mendengar informasinya mengajak orang untuk memilih produk itu atau memilih kandidat yang bersangkutan. Tentu berbeda dengan informatif. Kalau informatif kita sifatnya hanya memberikan penjelasan, sementara persuasif berusaha untuk membujuk orang lain agar orang lain itu mengikuti apa yang diinginkan oleh, baik itu dalam bentuk iklan maupun dalam bentuk kampanye-kampanye politik. Pesan persuasif ini harus mengandung 3 komponen, ya. Yang pertama adalah komponen proposisi, yaitu komponen pesan berupa perilaku yang diharapkan, ya, akan dilakukan, dijalankan oleh penerima sasaran. Ini disebut dengan komponen proposisi. Kemudian yang kedua adalah komponen himbauan, atau appeal, ya, bahasa lainnya, ya, yaitu alasan mengapa proposisi tersebut perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah komponen bukti atau evidence. Pesan itu berupa bukti kebenaran proporsi dan atau appeal. Misalnya nanti kita contohkan bagaimana suatu kalimat yang disebut dengan proposisi, yang disebut dengan himbauan atau appeal, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan bukti-bukti atau evidence. Contoh misalnya, ya. 6 tahun setelah ikut transmigrasi, saya kembali ke kampung untuk membuat rumah buat ibu dan adik-adik saya, dan membeli kembali sawah-sawah yang dulu sempat saya jual. Proposisi di sini yaitu ikut transmigrasi. Nah, kita lihat di sini adalah sebagai proposisi. Kemudian himbauan adalah atau appeal, ini transmigrasi membuat kita bisa menjadi makmur. Jadi ini yang berkaitan dengan appeal, ya. Ada himbauan, ya. Jadi kalau misalnya di dalam pesan persuasi
harus mengandung himbauan atau ajakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah evidence, yaitu bisa membangun rumah di kampung, membeli kembali sawah yang dijual. Nah, ini jadi di sini posisi bisa membangun rumah di kampung, membeli kembali sawah yang dijual, ini adalah evidence. Jadi harus 3 komponen ini yang terkandung di dalam persuasif, yaitu proposisi, kemudian himbauan, appeal, bukti atau evidence. Jadi ikutan migrasi ini proposisi, kemudian transmigrasi membuat kita bisa menjadi makmur, kemudian yang ketiga adalah evidence, bisa membangun rumah di kampung.